Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan teori disposisi Eysenck dan teori Thread. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan poin-poinnya terlebih dahulu, yaitu pada teori disposisi Eysenck ada analisis faktor, teori faktor, dimensi kepribadian Eysenck, dan yang keempat adalah penerapan dan pengukuran kepribadian. Setelah itu kita akan membahas tentang teori Thread. Di teori Thread ini ada faktor 5 besar kepribadian, deskripsi 5 faktor, perkembangan teori 5 faktor, selanjutnya ada komponen teori 5 faktor. Baik, sebelum memasuki materi yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian dari kepribadian. Menurut Eysenck dalam Sulianto 2014, beliau mengemukakan bahwa kepribadian merupakan sejumlah pola tingkah laku yang aktual atau potensial ditentukan oleh bawaan dan lingkungan yang dihubungkan melalui interaksi fungsional dari aspek kognitif, afektif, dan konatif ke dalam pola tingkah laku. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu analisis faktor. Raymond B. Cattell salah satu sosok penting dalam perkembangan awal psikometri. Cattell tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap Eysenck, malah pendekatan keduanya berbeda dalam struktur kepribadian. Bisa dikatakan teori kepribadian dari keduanya tidak begitu populer bagi yang ingin mempelajari kepribadian. Kurangnya penerimaan luas ini bisa disebabkan oleh yang pertama, besarnya kontribusi tulisan dua teoritis ini membuat mustahil bagi siapapun untuk bisa mencerna dengan cepat dan mudah. Yang kedua, teori Cattell maupun Eysenck mengandalkan analisis faktor. Kompleksitas yang tampak dari teknik ini menyebabkan banyak orang keliru melihat dengan benar. Selanjutnya ada perbedaan Cattell dan Eysenck, dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, Cattell menggunakan penalaran induktif dalam mengumpulkan data, yaitu memulai dengan kondisi tanpa adanya bias atau persangka terlebih dahulu mengenai jumlah atau nama-nama dari sifat atau tipe. Sebaliknya, Eysenck menggunakan penalaran deduktif untuk mengidentifikasikan 3 faktor kepribadian. Eysenck telah mempunyai suatu hipotesis di pikirannya sebelum mulai mengumpulkan data. Yang kedua, Cattell menggunakan 3 media observasi yang berbeda untuk mengkaji manusia dari sebanyak mungkin sudut pandang. Contoh, Cattell mencatat perilaku sehari-hari banyak orang seperti seberapa banyak kecelakaan yang dialami, jumlah organisasi yang diikuti, dan jumlah kontak sosial yang dimilikinya. Sebaliknya, jika melihat faktor bipolar Eysenck, ekstraversi atau intraversi, neurotisme atau stabilitas, dan psikotik atau superego, respon-responnya terbatas dalam kuesioner. Self-report seperti Cattell membatasi prosedur Eysenck dalam mengetahui faktor kepribadian. Yang ketiga, Cattell membagi sifat menjadi sifat umum yang dimiliki oleh banyak orang dan sifat unik yang khusus untuk satu orang. Cattell juga membedakan sifat mendasar dari indikator sifat atau sifat dasar. Cattell mengklasifikasikan lebih lanjut sifat menjadi temperamen, motivasi, dan kemampuan. Sifat dari temperamenter fokus pada bagaimana seseorang berperilaku, motivasi terfokus pada mengapa seseorang berperilaku, dan kemampuan merujuk pada seberapa jauh atau seberapa cepat seseorang dapat melakukan sesuatu. Yang keempat, pendekatan komprehensif. Cattell menghasilkan 35 sifat primer yang kebanyakan mengukur mengenai dimensi temperamen dari kepribadian-kepribadian. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, 23 menjadi karakteristik populasi normal,
dan 12 mengukur dimensi patologis. Sifat normal yang paling banyak dan sering dipelajari adalah 16 faktor kepribadian milik Kettle atau yang biasa disebut dengan skala 16 VF. Sedangkan perbandingannya dengan Eysenck yaitu Eysenck Personality Questionnaire yang menghasilkan skor hanya pada 3 faktor kepribadian. Terakhir, Kettle mengukur sejumlah besar sifat, sedangkan Eysenck berkonsentrasi pada tipe atau superfaktor yang menghasilkan beberapa sifat yang saling berhubungan. Selanjutnya, teori faktor. Ada 4 sektor utama yang mengorganisasi tingkah laku yang membentuk pola tingkah laku manusia, yaitu sektor kognitif, konatif, afektif, dan sektor somatik. Faktor-faktor kepribadian Eysenck memiliki 4 tingkatan hierarkis, yaitu yang pertama ada tipe. Hierarki pertama ini merupakan yang tertinggi di antara 4 faktor kepribadian. Tipe adalah kumpulan dari trait yang menempatkan kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Yang kedua ada sifat atau trait. Hierarki kedua ini merupakan kumpulan kecenderungan kegiatan, koleksi respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Pada hierarki ini, kepribadian penting dan menetap. Selanjutnya ada habit. Kebiasaan tingkah laku atau berpikir yang merupakan kumpulan respon spesifik. Kebiasaan tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang serupa. Yang terakhir ada respon spesifik. Hierarki pada tingkat terendah ini merupakan tingkah laku yang secara aktual dapat diamati, berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Selanjutnya, dimensi kepribadian. Eysenck berargumen bahwa setiap faktor memenuhi 4 kriteria untuk mengidentifikasi dimensi kepribadian. Keempat kriteria tersebut yaitu yang pertama ada ekstraversi dan neurotisme. Adalah faktor dasar dalam hampir setiap kajian analisis faktor dari kepribadian manusia, termasuk beragam versi dari teori 5 faktor. Selanjutnya, Eysenck berargumen bahwa teori dasar biologis yang kuat terhadap dalam masing-masing superfaktor tersebut. Pada saat yang bersamaan, Eysenck mengatakan bahwa sifat seperti keramahan dan kesadaran yang merupakan bagian dari taksonomi 5 faktor tidak mempunyai landasan biologis. Selanjutnya, 3 dimensi kepribadian Eysenck masuk akal secara teoritis. Jung dan lainnya telah melihat efek yang berpengaruh dari perilaku ekstraversi dan introversi atau faktor E. Dan Freud menekankan pentingnya kecemasan faktor N dalam pembentukan perilaku. Selain itu, psikotik atau faktor P selaras dengan para pakar teori seperti Maslow yang menganggap bahwa kesehatan psikologis mencakup dari aktualisasi diri, skor P terendah, sampai skizofrenia dan psikosis atau skor P tertinggi. Selanjutnya, Eysenck menunjukkan ketiga faktor berkaitan dengan isu sosial seperti penggunaan obat-obatan terlarang, perilaku seksual, kriminalitas, mencegah dan penyakit jantung serta kreativitas. Selanjutnya yaitu penerapan dan pengukuran kepribadian. Ada 4 inventory kepribadian yang dikembangkan oleh Eysenck untuk mengukur faktor-faktor yang dibuatnya, yaitu yang pertama Maudsley Personality Inventory atau yang disingkat MPI. Alat ukur ini hanya mengkaji ekstraversi dan neurotisme, serta beberapa korelasi dari keduanya. Selanjutnya, Eysenck Personality Inventory atau disebut dengan EVI. Alat tes EVI mengukur ekstraversi dan neurotisme secara independen
dengan kolerasi yang hampir nol antara keduanya. Selain itu, alat tes ini memiliki skala kebohongan untuk mendeteksi kepura-puraan atau faking. Eysenck Personality Inventory atau FPI kemudian dikembangkan menjadi Junior FPI untuk anak-anak berusia 7 sampai dengan 16 tahun oleh sang istri Sybil Eysenck. Gitulah pokoknya. Selanjutnya, Eysenck Personality Questionnaire atau disebut dengan FAQ. Alat ukur FAQ merupakan revisi dari FAI yang sampai saat ini masih diterbitkan. Jika sebelumnya hanya mengukur ekstraversi dan neurotisme, dengan alat ukur FAQ mulai memasukkan psikotik tanpa menghilangkan E dan N. Alat ukur tes FAQ mempunyai dua versi, yaitu untuk anak-anak dan orang dewasa. Selanjutnya, Eysenck Personality Questionnaire Revised atau disebut FAQ-R merupakan revisi dari FAQ yang dikembangkan karena timbul kritikan pada alat tes tersebut. Baik, selanjutnya kita masuki teori trait atau sifat. Awalnya Costa dan MC Cray hanya terfokus pada dua dimensi utama, yaitu neurotisme dan ekstraversi. Tidak lama setelah menemukan N dan E, Costa dan MC Cray menemukan faktor ketiga yang disebut dengan keterbukaan pada pengalaman atau openness to experience. Hampir semua studi gitulah pokoknya. Awal Costa dan MC Cray hanya terfokus pada ketiga dimensi ini. Namun, Costa dan MC Cray masih melanjutkan studi pada faktor tersebut. Sampai tahun 1985, Costa dan MC Cray mulai melakukan studi pada 5 faktor kepribadian. Studi ini dimasukkan dalam inventory kepribadian 5 faktor yang baru, yaitu Neo-VI. Inventory Neo-VI adalah revisi dari inventory kepribadian sebelumnya yang tidak diterbitkan. Isinya hanya mengukur 3 dimensi awal, yaitu N, E, dan O. Pada inventory tahun 1985, 2 dimensi terakhir yang ditambahkan, yaitu agreeableness atau ramah dan kesadaran. Selanjutnya, neurotisme dan ekstraversi adalah dua sifat kepribadian yang paling kuat dan terjadi di mana-mana, serta MC Cray dan Costa mengonseptualisasikan dalam cara yang hampir sama dengan cara Eysenck mendeskripsikan sifat kepribadian tersebut. Orang-orang yang memiliki skor tinggi pada neurotisme cenderung penuh kecemasan, temperamental, mengasihani diri sendiri, sangat sadar akan dirinya sendiri, emosional, dan rentan terhadap gangguan yang berhubungan dengan stres. Individu yang memiliki skor N yang rendah biasanya tenang, tidak temperamental, puas terhadap dirinya sendiri, dan tidak emosional. Orang dengan skor tinggi pada ekstraversi cenderung penuh kasih sayang, ceria, senang berbicara, berkumpul, dan menyenangkan. Sebaliknya, individu yang memiliki skor E yang rendah biasanya tertutup, pendiam, penyendiri, pasif, dan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk mengekspresikan emosi yang kuat. Selanjutnya, orang-orang yang memiliki keragaman atau openness to experience berbeda dengan orang-orang yang mempunyai suatu kebutuhan ingin menjadi sempurna dan orang yang hanya nyaman dengan lingkungan orang-orang yang dikenalnya. Orang-orang yang secara konsisten mencari pengalaman yang berbeda dan bervariasi akan memiliki skor yang tinggi pada keterbukaan terhadap pengalaman. Contohnya, seseorang mencoba menikmati jenis makanan baru di sebuah restoran atau tertarik mencari restoran yang baru dan menarik. Sebaliknya, individu yang tidak terbuka kepada pengalaman hanya akan bertahan dengan hal-hal yang tidak asing
dan individu tersebut tahu dapat menikmatinya. Selanjutnya, skala keramahan atau agreeableness. Membedakan antara orang-orang yang berhati lembut dengan individu yang kejam. Orang-orang yang memiliki skor yang mengarah pada keramahan cenderung mudah percaya, murah hati, mengalah, mudah menerima, dan memiliki perilaku yang baik. Individu yang memiliki skor dengan arah sebaliknya cenderung penuh curiga, pelit, tidak ramah, mudah kesal, dan penuh kritik terhadap orang lain. Lidah aku kok ini. Selanjutnya ada kesadaran, yaitu mendeskripsikan orang-orang yang teratur, terkontrol, terorganisasi, ambisius, terfokus pada pencapaian, dan memiliki disiplin diri. Secara umum, individu yang mempunyai skor C yang tinggi biasanya pekerja keras, berhati-hati, tepat waktu, dan mampu bertahan. Sebaliknya, individu yang punya skor C yang rendah cenderung tidak teratur, ceroboh, pemalas, serta tidak memiliki tujuan dan lebih mudah menyerah saat mulai menemui kesulitan dalam mengerjakan sesuatu. Baik, selanjutnya 5 faktor pada awalnya terbentuk selanjutnya ada perkembangan teori 5 faktor. Yaitu 5 faktor pada awalnya terbentuk hanya suatu klasifikasi atas sifat dasar kepribadian. Akhir tahun 1980-an, McCrae dan Costa mulai yakin bahwa penelitiannya dan peneliti lainnya telah menemukan struktur yang cukup stabil dari kepribadian. Struktur dari kepribadian yang telah dikemukakannya dapat menjawab pertanyaan utama dari kepribadian. Perkembangan ini adalah batu loncatan yang penting bagi sifat-sifat dari kepribadian. Bidang ini akhirnya mempunyai bahasa yang disepakati bersama untuk mendeskripsikan kepribadian. Dan hal tersebut adalah kelima faktor yang telah disebut sebelumnya. Akan tetapi, dalam mendeskripsikan sifat-sifat dari kepribadian tidak sama dengan menjelaskan hal tersebut. Para ilmuwan membutuhkan teori untuk menjelaskannya, dan itulah yang menjadi proyek McCrae dan Costa berikutnya. Teori-teori terdahulu ditolak oleh McCrae dan Costa karena dianggap terlalu bergantung pada pengalaman klinis dan hanya spekulasi. Tahun 1980, jurang antara teori klasik dan teori modern berbasis riset mulai semakin terlihat. Diperlukan teori generasi baru yang tumbuh dari pemikiran konseptual masa lalu dan temuan empiris dari penelitian-penelitian. Tekanan antara teori yang lama dan yang baru inilah yang merupakan salah satu dorongan di balik usaha McCrae dan Costa untuk menemukan teori alternatif yang dapat mencapai lebih dari sekedar klasifikasi atas sifat dasar kepribadian atau taksonomi 5 faktor. Alternatif teori tersebut yang pertama dan yang paling utama adalah teori baru yang harus dapat mencakup perubahan dan pertumbuhan yang telah terjadi selama 25 tahun. Dan juga tetap terikat pada prinsip empiris yang terjadi selama penelitian. Selama 25 tahun, McCrae dan Costa berada di garis depan penelitian kepribadian kontemporer, mengembangkan dan mengelaborasikan model 5 faktor hingga mengubah model 5 faktor menjadi teori 5 faktor. Selanjutnya ada komponen teori 5 faktor. Ini terakhir ya. Teori kepribadian McCrae dan Costa memprediksi perilaku dengan memahami 3 komponen inti atau sentral dan 3 komponen sekunder. Ketiga komponen sentral meliputi yaitu 1. Kecenderungan dasar. Kecenderungan dasar didefinisikan McCrae dan Costa sebagai substansi dasar yang universal
dari kapasitas dan disposisi kepribadian yang umumnya diasumsikan daripada diobservasi. Kecenderungan dasar dapat bersifat bawaan, terbentuk oleh pengalaman di usia dini, atau dimodifikasi oleh penyakit atau intervensi psikologis. Akan tetapi, pada suatu periode kehidupan seseorang, kecenderungan tersebut menentukan potensi dan arah dari orang tersebut. Esensi kecenderungan dasar adalah basis di biologi serta stabilitas di antara waktu dan kondisi. Selanjutnya, karakteristik adaptasi. Karakteristik adaptasi yaitu struktur kepribadian yang dipelajari yang berkembang saat manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Perbedaan antara kecenderungan dasar dan karakteristik adaptasi yang paling mendasar terletak pada fleksibilitasnya. Karakteristik adaptasi dapat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal seperti keterampilan yang dipelajari, kebiasaan, sikap, dan hubungan yang dihasilkan dari interaksi seseorang dengan lingkungannya. Sebentar, saya mau minum. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada komponen sekunder. Komponen sekunder terdiri dari yang pertama dasar biologis. Gen, hormon, dan struktur otak merupakan mekanisme biologis yang memengaruhi kecenderungan dasar. McRae dan Costa belum dapat memberikan detail spesifik mengenai gen, hormon, atau struktur otak yang mempunyai peranan dalam memengaruhi kepribadian. Namun, ilmu di bidang genetika yang berkaitan dengan perilaku pengindaian otak terus berkembang dan akan terus mengisi detail-detail tersebut. Peranan lingkungan dalam pembentukan kecenderungan dasar dapat tereliminasi oleh posisi dasar biologis, tetapi hal ini tidak mengidentifikasikan bahwa lingkungan tidak mempunyai pengaruh langsung pada kecenderungan dasar. Lingkungan mempengaruhi beberapa komponen dalam kepribadian. Hal tersebut menekankan kebutuhan untuk membedakan antara kedua komponen utama dari 5 faktor, yaitu kecenderungan dasar dan karakteristik adaptasi. Baik, selanjutnya ada biografi objektif. Biografi objektif yaitu semua yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan seseorang sepanjang hidupnya. Biografi objektif menekankan pada yang terjadi dalam hidup seseorang atau objektif daripada pandangan atau persepsi individu tersebut mengenai pengalaman yang dialami atau biasa disebut subjektif. Setiap perilaku atau respon menjadi bagian dari catatan akumulatif. Selanjutnya ada pengaruh eksternal. Setiap manusia menemukan dirinya dalam suatu situasi fisik atau sosial yang mempunyai pengaruh terhadap sistem kepribadiannya. Cara-cara manusia merespon kesempatan dan tuntunan dari konteks merupakan fungsi dari karakteristik adaptasi dan interaksi manusia dengan pengaruh eksternal. McRae dan Costa berasumsi bahwa perilaku adalah fungsi dari interaksi antara karakteristik adaptasi dan pengaruh eksternal. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you.